Bab 396. Menyelamatkan diri sendiri saja sudah sulit, apalagi menegakkan keadilan. Menyelamatkan diri sendiri saja sudah sulit, apalagi menegakkan keadilan. Tepat ketika Ricky Wu merasa bahwa dia hampir mati lemas, suara dingin Louis Lu terdengar lagi. Boom! Kekuatan Ricky Wu tampaknya telah dikosongkan, dan dia berlutut di tanah, menutupi lehernya dengan kedua tangan. Terengah-engah, mengerikan, sangat buruk. Apakah ini kekuatan seorang kultivator? Benar-benar hancur. Jika kultivator seperti itu bersedia untuk bergerak, lalu apa itu aliansi pembunuh dewa? Mereka hanyalah sekelompok ayam dan anjing. Disayangkan, penggarap berbeda dari seniman bela diri. Penggarap juga dibagi menjadi beberapa negara. Tetapi para kultivator telah lama menganggap enteng hal-hal ini. Bahkan jika pertarungan di luar berjalan lancar, selama kepentingan mereka tidak dilanggar, mereka tidak peduli. Praktisi, kultivasi di atas segalanya. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar praktisi tidak dilahirkan di dunia ini. Mereka lebih suka tinggal di Kunlun, karena aura di sana relatif kaya dan bermanfaat untuk kultivasi. Ricky Wu tidak pernah bermimpi bahwa pemuda di depannya akan menjadi seorang praktisi. Untunglah, dia tampaknya tidak memiliki niat untuk bunuh diri. Sekarang, adegan itu benar-benar mereda. Bahkan serigala di kedalaman sepertinya merasakan aura menakutkan di sini dan berhenti melolong. Hara Long terlihat seperti ukiran batu. James Lin terlihat seperti ukiran batu. Tomo Zeng terlihat seperti ukiran batu. Penjaga lapangan perburuan serigala yang datang bersama Ricky Wu juga semuanya berbentuk seperti ukiran batu. Siapa yang berani membayangkan bahwa pemuda yang berdiri di depan mereka, pemuda yang menunjukkan dirinya sebagai master pelatihan silang, sebenarnya adalah seorang kultivator. Mereka bahkan tidak bisa memikirkannya. Untuk waktu yang lama, tubuh anggun dan halus Hara Long tiba-tiba bergetar, pulih dari keterkejutan. Matanya yang indah dipenuhi dengan air mata kegembiraan. Tidak heran Tuan Lu bersikap begitu tenang di hadapan semua musuh yang kuat. Ternyata dia adalah seorang kultivator. Dan yang disebut musuh yang kuat itu seperti semut di matanya. Tidak heran kemarin ketika Tomo Zeng mengatakan bahwa dia akan mengusir dirinya sendiri dari institusi bela diri ibu kota. Tuan Lu akan berkata, apakah itu berkah atau kutukan? Masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan. Bersamanya, mungkin makhluk unggul ini akan menjadi semut di bawah kakimu di masa depan. Itulah artinya. Bagaimana mungkin Hara Long tidak bersemangat? Otak James Lin menjadi kosong, diikuti oleh kepanikan. Kepanikan yang tak tertandingi. Louis Lu berjalan ke arahnya dengan acuh tak acuh. Karena kepanikannya, James Lin bahkan lupa berlutut dan memohon belas kasihan. Dia benar-benar terkejut. Tentu saja. Bahkan jika dia berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, itu sudah terlambat. Peluang selalu ada di tanganmu. Sayangnya, jika kamu tidak menangkapnya, maka aku sangat menyesal. Dan kamu bisa menunggu di kehidupan selanjutnya. Suara Louis Lu jatuh seperti hukuman mati. James Lin tidak percaya sampai kematiannya. Hidupnya berakhir dengan cara yang kacau. Tapi seperti yang dikatakan Louis Lu, dia memberi James Lin kesempatan. Louis Lu tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Terakhir kali di pesta promosi Winston Ding, James Lin juga yang memimpin dalam ejekan. Dia juga menggunakan roti panggang untuk mempermalukan Louis Lu satu demi satu. Dan bahkan ingin Winston Ding melumpuhkan tangan dan kaki Louis Lu. Awalnya,
James Lin akan mati hari itu. Orang tuanya, Yongki Lin, yang tiba tepat waktu dan menyelamatkan hidupnya, sangat disayangkan. James Lin tidak tahu bagaimana hidup atau mati, tetapi dia masih ingin membalas dendam. Dia bergabung dengan Tomo Zeng dan Jimmy Long untuk membuat jebakan seperti itu, dalam upaya untuk melabeli Louis Lu sebagai membunuh dan merampok. Hasilnya adalah bermain dengan api. Ketika kesadarannya sekarat, James Lin mengingat apa yang dikatakan Louis Lu kepadanya kemarin, bahwa ia akan berumur panjang di masa depan. Betapa konyolnya itu. James Lin bermain sendiri sampai mati selangkah demi selangkah. Melihat nasib James Lin, Tomo Zeng langsung ketakutan, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Tentu saja dia tahu tentang rencana James Lin. Ketika dia sedang beristirahat di tepi tempat latihan terbuka akademi kemarin, James Lin memberitahunya tentang rencananya. Jadi dia meminta Haralong untuk menghentikan latihan dasar dan mengubahnya menjadi pertarungan yang sebenarnya tanpa peringatan. Tujuannya bukan untuk membiarkan Haralong melakukan pelatihan tempur yang sebenarnya, tetapi untuk memanfaatkan keuntungan geografis alami dari lapangan berburu serigala Sifeng untuk membuat jebakan bagi Louis Lu. Namun, semoga beruntung menipu orang. Siapa sangka mereka memasang jebakan, namun pada akhirnya mereka terjebak sendiri. Selain rasa takut, Tomo Zeng merasa lebih menyesal sekarang. Ia menyesal tidak mengikuti James Lin melalui air berlumpur ini, karena perjalanan ke air berlumpur ini sama sekali tidak bermanfaat baginya. Itu hanya untuk menyenangkan James Lin. Kali ini ia menempatkan hidup di dalamnya. Nasib buruk. Tomo Zeng berlutut di tanah dan menggigil, berpikir bahwa dia akan mati hari ini. Ketika dia tiba-tiba menerima tamparan keras di wajahnya, perasaan terbakar langsung menelannya. Tamparan ini adalah pelajaran untukmu, kata Louis Lu ringan. Tomo Zeng terkejut. Segera setelah itu, dia ditampar. Tidak hanya tidak merasa marah sama sekali, tetapi juga merasa sangat terkejut. Ini menunjukkan bahwa Louis Lu tidak berniat membunuhnya. Tomo Zeng dengan cepat bereaksi, seolah-olah dia tidak bisa lagi merasakan sakit di wajahnya. Dia bersujud dan berkata, "Terima kasih karena tidak membunuhku. Terima kasih karena tidak membunuhku." Louis Lu menatapnya diam-diam. Meskipun Tomo Zeng ini adalah kaki tangan, dia tidak bersalah atas kematian. Jadi Louis Lu tidak repot-repot mengambil nyawanya. Dia merenung sejenak. Louis Lu memerintahkan, "Kamu pergi dan beritahu Yongki Lin sekarang bahwa aku membunuh putranya. Jika dia keberatan, perintah dia datang ke rumah Long, dan aku akan menunggu." "Ya, ya. Aku akan memberitahu Dewa Pelindung Lin sekarang." Tomo Zeng mengangguk dengan tergesa-gesa, dan kemudian bertanya lagi, "Lalu haruskah saya memberitahu Dewa Pelindung Lin tentang identitas senior sebagai seorang kultivator? Kamu bisa mengetahuinya sendiri." Louis Lu berkata dengan santai bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan masalah ini. Tetapi dia terkejut ketika hal itu sampai ke telinga Tomo Zeng. Apa yang harus dilakukan? Apakah ini menyiratkan sesuatu pada dirinya sendiri? Secara umum, ketika seseorang di level bos berbicara tentang apa yang harus dilakukan, itu pasti tidak berarti dengan santai. Tetapi untuk memberitahu pihak lain bahwa ia mengetahui sesuatu dan tahu apa yang harus dilakukan, Tomo Zeng merasa bahwa dia sangat masuk akal. Jadi lebih baik tidak mengungkapkan identitas bosnya, agar tidak membuat bosnya marah. Tomo Zeng diam-diam memuji kecerdasannya. Bersambung.